Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Ramazaharani dari kelas 12 MIE 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang akan kita bahas pertama yaitu peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jepang terdesak oleh sekutu dan bangsa Indonesia. Jepang berjanji akan memerdekakan bangsa Indonesia, yaitu janji Kaiso. Tanggal 1 Maret 1945 dibentuk PPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI bubar dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Yang kedua yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat, yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik BPUPKI diganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Haichan Terauchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara, dan putra mantan Perdana Menteri Teruichi Masatake. Mereka bertiga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia. Sementara itu, Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari kemudian. Berdasarkan tim PPKI, meskipun demikian, Terauchi menginginkan proklamasi diadakan pada tanggal 24 Agustus 1945. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro Jepang, Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI, serta Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana Darwis, dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang, Gunsei, untuk memperoleh konfirmasi di kantor Koningsplein atau Medan Merdeka. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Subarjo kemudian di kantor Bukanfu atau Laksama Muda Meida di Jalan Meida Merdeka Utara, Rumah Meida di Jalan Imam Bonjol 1.
Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat dan menjawab bahwa ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari tempat Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan PPKI pada pukul 10 pagi tanggal 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pajayobon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu berhubungan dengan persiapan proklamasi. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilan alih kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak. Dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Chahril Saleh, Sukarni dan Wikana yang terbakar gelora kepahlawannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Sandancho Singgi, salah satu anggota PETA, dan pemuda lainnya membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, serta Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah kepada para pejuang yang telah siap melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing mengingat bahwa Hotel Des Indes atau sekarang menjadi kompleks pertokohan di Haromi tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam. Maka tawaran Laksamana Muda Maeda Tadashi untuk menggunakan rumahnya sekarang menjadi gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia. Selanjutnya yaitu perumusan naskah proklamasi. Pada malam hari setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Maichiro Yamamoto, kepala staf tentara Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda, tidak mau menerima Soekarno Hatta yang diantar oleh Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari pada tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Taruichi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura, apakah itu sikap sebagai perwira yang bersemangat? Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu. Soekarno Hatta lantas meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI. Mungkin dengan cara pura-pura tidak tahu, mereka melihat perdebatan yang panas itu. Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokyo, dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut Kaigun di daerah Angkatan Darat Rikugun, dia tidak punya wewenang memutuskan. Setelah di rumah Nishimura, mereka menuju rumah Laksamana Maeda, kini Jalan Imam Bonjol nomor 1. Diiringin Sukichiro Miyoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Setelah menyapa Soekarno dan Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Hatta, Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah.
Di ruang depan dihadiri BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro Miosis yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengar penyusunan teks tersebut, tetapi kemudian ada kalimat dari Sigetada Nisjimah seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini, Soekarno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti transfer of power. Hatta Soebardjo, BM Dia, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik tidak akan membenarkan klaim Nisijimah, tetapi di beberapa kalangan klaim Nisijimah masih didengungkan. Menurut sejarawan Benedict Anderson, kata-kata dan desi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 hingga 4 dini hari. Setelah konsep selesai disepakati, Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Lanjut, yaitu pelaksanaan proklamasi. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Pada pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengasaan Timur nomor 56 telah dihadiri antara lain Suewirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Muhammad Tabarani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu sang saka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Moewardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaiki bendera, tetapi ia menolak dengan alasan penggelekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latif Hendra Diningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Soehoet. Untuk tugas tersebut, seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang dari 100 anggota barisan pelopor dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pengasaan. Mereka menuntut Soekarno mengulangi pembacaan proklamasi, tapi ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Selanjutnya yaitu penyebaran berita. Wilayah Indonesia yang sangat luas, sedangkan komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas, ditambah dengan hambatan dan larangan untuk menyebar berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio di kantor berita Domei, sekarang menjadi kantor berita Antara, Waida B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahrudin. Kemudian ia memerintahkan Evus, seorang Markonis, supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru dua kali WU melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara. Meskipun orang-orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap memerintahkan VUS untuk terus menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan, diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00.
Saat siaran berhenti akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai keliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemacaran pada kantor Dome disegel, para pemuda bersama Yusuf Ronodiporo, seorang pembaca berita di radio Dome, ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknis radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilo Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan. Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluaskan berita proklamasi juga dilakukan melalui media, pers, dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain BM Dia, Sayuti Melik, Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasang plakat, poster maupun coretan pada dinding, tembok, dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan "Hormati Konstitusi Kami 17 Agustus". Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Meskipun menggunakan banyak media alat penyebaran sebelum tahun 2005, pihak Belanda sebagai penjajah Indonesia tak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Melainkan tahun 1949 tanggal 27 Desember sebagai pengakuan PBB, sebab mereka berpendapat bahwa pada tahun 1945 kekuasaan Indonesia diserahkan kepada sekutu, bukan dibebaskan oleh Jepang. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang menyebarkan proklamasi, yaitu Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, AA Hamidan dari Kalimantan. Sekian video penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.